Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Masitoh Janafifah dengan NIM 169. Di sini saya akan memaparkan materi untuk ujian akhir semester di mata kuliah Filsafat Hukum. Untuk materi yang pertama yaitu paksaan hukum dan kebebasan. Mari kita simak baik-baik materi pemaparan dari saya. Check it out. Materi yang pertama yaitu paksaan hukum dan kebebasan. Yang pertama ada paksaan hukum. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui aksi atau tidak bertindak, dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasi sebagai kejahatan paksaan. Aksi tersebut digunakan sebagai pengaruh memaksa korban untuk bertindak dengan metode yang diminta. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan, sebenarnya rasa sakit, fisik, cedera, atau kerusakan psikologis. Ancaman kerusakan semakin lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim dari pemaksaan hingga menimbulkan sakit parah dengan tujuan korban memberikan informasi yang dikehendaki. Dalam KUH pidana dikenal istilah daya paksa. Kata daya paksa adalah salinan kata Belanda overmatch yang artinya suatu keadaan kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar dengan kekuasaan manusia. Dalam memori Van Toelichting terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan. Sedangkan pengertian daya paksa overmatch menurut Mulyanto adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan di dalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut. Lalu ada kebebasan. Bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban, tetapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang karena pada dasarnya kebebasan ini berarti tidak liar, tidak terkekang, tidak terpaksa, tidak sewenang-wenang, dan tidak khawatir. Dengan demikian, kebebasan menjadi hakikat fundamental dari setiap hidup manusia. Sebagai hakikat yang fundamental, kebebasan itu memberikan ruang pada manusia untuk menentukan pilihannya, dengan syarat-syarat adanya faktor objektif yang menjamin berlangsungnya mekanisme kebebasan tersebut. Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah yang otonom, jadi selalu ada pilihan alternatif bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai yang diyakininya. Adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar yaitu A. Kebebasan sosial dan B. Kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain sesama manusia yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial merupakan adanya suatu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya yang berarti bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya pemerintahan atau larangan yang normatif. Mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah. Ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pesan kebebasan oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat. Sebaliknya, pembacasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan oleh persetujuan bebas dari rakyat. Kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki, manusia adalah individu yang bersifat sosial, di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan demikian, kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri, lepas dari campur tangan si kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain.
Nilai kebebasan mencakup hal untuk hidup. Kebutuhan jasmani, kebebasan mencakup hak untuk hidup. Kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul, dan berserikat. Kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat untuk kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu, keluarga, dan kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh secara langsung menyejahterakan rakyatnya, melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasakan kesejahteraan masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kesejahteraan itu. Itu tadi presentasi materi dari saya. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.